Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Naura Sabrina dengan NIM 333240118. Di sini aku dari kelompok 14 Praktikum Statistika 1. Aku akan menyelesaikan soal-soal tentang distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas kontinu ini sendiri secara umum adalah distribusi yang digunakan untuk menentukan nilai-nilai atau kejadian-kejadian acak, di mana bentuknya ini bukan bilangan bulat, dia bentuknya merupakan bilangan desimal atau pecahan. Nah, aku menggunakan dua software. Yang pertama itu ada RStudio dan yang kedua ada Minitab. Jadi kita langsung aja ke soal-soal dan pembahasannya. Oke, kita akan membahas soalnya satu per satu. Untuk bertahan hidup tanaman dalam kondisi eksperimen tertentu memiliki parameter bentuk alfa 2,5 dan skala beta sama dengan 10. Tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat bahwa tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Di sini itu menggunakan distribusi Weibull dikarenakan dia memiliki dua parameter yaitu alfa dan beta. Jadi aku akan memasukkan alfanya itu 2,5 dan beta itu 10. Untuk koefisien, aku masukin X sama dengan 6 yang menandakan bahwa tanaman tersebut itu sudah hidup selama 6 minggu dan Y sama dengan 14 itu yang kita akan cari peluang selama 14 minggu hidup. Untuk rumusnya itu menggunakan ini. Kita cari dulu peluang tanaman hidup selama 6 minggu itu menggunakan rumus 1 dikurangi P Weibull atau probability Weibull memuat X yang mana itu 6, shape sama dengan alpha atau 2,5 dan scale sama dengan beta atau 10. Untuk yang peluang 14 ini itu sama aja, cuma kita ganti koefisien X dengan Y di sini. Lalu kita akan membagi probability yang 14 kita dibagi sama probability 6. Kita masukkan atau kita input dalam prob, lalu kita akan menampilkan hasilnya dengan komen prob. Oke, mungkin aku bisa running sekarang aja. Kita running dulu. Lalu ini kita running yang hasil peluangnya. Yang mana akan mendapatkan peluang sebesar 0,129. Selanjutnya kita akan ke Minitab-nya. Ini biar nggak bingung ya. Jadi di Minitab ini kita klik yang calc. Selanjutnya probability distribution. Sama kita klik yang Weibull. Aku mau disclaimer dulu kalau misalkan ada perbedaan hasil antara Minitab sama RStudio itu dikarenakan Minitab ini fokusnya pada cumulative probability dan inverse cumulative probability. Kalau misalkan RStudio itu kita pakainya probability density function gitu. Oke, ini kita klik aja yang cumulative probability, terus shape parameternya ini kita input 2,5 yang alpha nih, alfanya. Untuk yang skala parameter itu beta. Kita input 10 berarti untuk input konstan ini kita input yang 14. Klik OK dan menghasilkan 0,901. Lanjut, kita dua kali. Jadi kan ada 14 sama 6, jadi kita dua kali. Kita klik Weibull, terus ini ya settingannya masih sama, kita ganti aja input konstannya 6 yang menghasilkan 0,243. Kita ke nomor 2. Soal nomor 2 itu jumlah pengunjung ke sebuah museum dalam waktu 2 jam memiliki parameter lambda sama dengan 12 pengunjung per 2 jam. Berapa probabilitas bahwa jumlah pengunjung selama periode tersebut adalah antara 10 dan 15 orang atau inklusif? Selain itu, berapakah peluang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam? Di sini menggunakan distribusi Poisson. Kenapa menggunakan distribusi Poisson? Karena kita terjadi kejadian acak dalam satu interval waktu. Untuk waktunya sendiri kan 2 jam. Jadi kita menggunakan distribusi Poisson. RStudio dulu.
Di sini parameter distribusi Poisson-nya aku misalkan dengan lambda 1 dan lambda 2. Lambda 1 ini menandakan bahwa waktunya itu 1 jam yang memiliki pengunjung 6. Sedangkan lambda 2 itu memiliki waktu 2 jam dan pengunjungnya sebanyak 12. Untuk kok aku membuat konstanta x1, x2, x3. X1 sama dengan 9 ini itu dari 10. Kan di antara 10 dan 15. Nah, ini tuh 9 itu merupakan batas bawah. Jadi 10 dikurangi 1 yang menghasilkan 9. Selanjutnya X2 15 dan X3 sama dengan 5. Kita mencari probabilitas jumlah pengunjung antara 10 dan 15 orang terlebih dahulu. Itu rumusnya 1 dikurang P poise atau probability Poisson memuat X1 atau yang bernilai 9 dan lambda 2 yang bernilai 12 dikurangi 1 dikurangi P Poisson X2 yang bernilai 15 dan lambda 2 yang bernilai 12. Kita akan munculkan hasilnya dengan komen prop. Selanjutnya, itu menentukan peluang tidak ada lebih dari 5 orang dalam 1 jam. Di sini menggunakan rumus P Poisson memuat X3 atau 5 dan lambda 1 itu ada 6. Kita munculkan lagi dengan prop. Selanjutnya, ini kita running yang awal terlebih dahulu. Kita running yang probabilitas jumlah pengunjung antara 10 dan 15 orang. Yang menghasilkan 0,602. Selanjutnya, untuk peluang tidak ada lebih dari 5 orang dalam 1 jam, kita running juga yang menghasilkan 0,445. Next, kita akan masuk ke Minitab lagi. Di Minitab ini, kita klik lagi calc, lalu probability distribution. Tadi kan Poisson, jadi kita klik Poisson. Lalu, kita klik yang cumulative probability juga. Untuk mean-nya, kita input 12. Yang dimana ini ada 12 pengunjung dalam 2 jam. Untuk input konstannya, ini kita input dulu yang 15. Klik OK. Yang menghasilkan peluang 0,844 untuk 15 orang. Selanjutnya, kita mengulangi cara seperti tadi. Kita ganti input konstannya menjadi 9. Dan menghasilkan 0,242. Kalau tadi hasil peluangnya ditambah, sekarang dikurang. Jadi 0,844 dikurang 0,242 menghasilkan 0,6020 yang sama seperti RStudio. Selanjutnya, peluang tidak ada lebih dari 15 orang dalam 1 jam itu kita menggunakan cara yang sama. Tetapi kita ganti meannya itu menjadi 6 karena dia cuma 1 jam kan. Dan input konstannya itu kita input 5. Kita klik OK dan menghasilkan peluang sebesar 0,445 yang sama dengan RStudio. Kita next ke soal yang ketiga. Proporsi pelanggan yang mengajukan komplain terhadap pelayanan sebuah perusahaan mengikuti distribusi beta dengan parameter alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 7. Hitunglah probabilitas bahwa proporsi komplain berada di antara 20% dan 50%, serta tentukan kuantil ke-75 dari distribusi proporsi tersebut. Ini kita menggunakan distribusi beta, karena dia paling cocok untuk mencari proporsi populasi. Kita langsung ke RStudio dan input parameternya. Untuk alfanya 3 dan betanya 7. Untuk permisalannya, aku misalin X1 itu kan 50%. Aku ganti jadi 0,5 dan X2-nya 20% diganti menjadi 0,2. Selanjutnya, untuk kuantil, kan kita ditanya kuantil ke 75. Di sini jadinya 0,75. Oke, untuk menghitung probabilitas bahwa proporsi komplain di antara 20% dan 50%, itu rumusnya dengan beta atau probabilitas beta memuat X1 0,5, shape 1 sama dengan alpha yang bernilai 3, dan shape 2 sama dengan beta yang bernilai 7. Untuk probabilitas yang kedua juga, ini sama hasilnya
sama rumusnya, tetapi kita ganti dengan X2. Selanjutnya, untuk menghitung total peluangnya itu kita kurangkan probabilitas pertama dan probabilitas kedua. Lalu kita munculkan dengan perintah prop. Selanjutnya, untuk mencari kuantil ke-75 dari distribusi beta itu menggunakan rumus Q beta dalam kurung Q atau 0,75, shape 1 sama dengan alpha yang bernilai 3 dan shape 2 sama dengan beta yang bernilai 7. Lalu akan menampilkan hasilnya dengan rumus atau perintah key underscore 75 ini. Ini kita running aja langsung semuanya. Setelah di running, ini menghasilkan nilai peluang sebesar 0,648 dan nilai kuantil 0,3905. Kita langsung beralih ke software Minitab. Ini sama, kita klik calc, pilih probability distribution, kita klik beta, lalu kita pilih yang cumulative probability untuk menentukan nilai probabilitasnya. Untuk first shape parameternya itu alpha sama dengan 3 dan second shape parameter itu beta sama dengan 7. Untuk input konstan, kita input dulu yang 50% atau 0,5 dan menghasilkan peluang 0,91. Untuk yang peluang 20% itu sama aja caranya, kita ganti input konstannya menjadi 0,2. Kita klik OK dan menghasilkan nilai 0,261. Yang dimana kalau misalkan kita kurangkan akan mendapatkan hasil 0,648. Untuk mencari kuantil itu kita sama, kita klik calc, pilih probability distribution, kita pilih beta, tapi di sininya ini kita pilih inverse cumulative probability untuk mencari kuantilnya. Untuk first shape parameter sama second shape parameternya sama, dan kita ganti input konstannya 0,75. Kita klik OK dan menampilkan nilai kuantilnya sebesar 0,3905. Jadi hasil dari RStudio dan Minitab kali ini itu sama semua ya. Untuk yang pertama itu ada peluangnya sebesar 0,1299. Untuk nomor 2 itu ada peluang 0,602 untuk probabilitas jumlah pengunjung antara 10 dan 15 orang. Dan untuk peluang tidak lebih dari 5 orang dalam 1 jam itu ada 0,445. Selanjutnya untuk probabilitas bahwa proporsi komplain di antara 20% dan 50% ada 0,648. Dan kuantil ke-75 ada 0,39. Mungkin segitu aja yang aku bisa sampaikan dan paparkan. Mohon maaf banget jika ada kesalahan kata, perbuatan, dan penjelasan. Mungkin sampai ketemu di video selanjutnya. See you.